masyarakat adat di 7 wilayah adat di atas tanah ini itu punya corak dan keragaman. Keberagaman itu kita bangun dalam satu nasionalisme Papua. Itu menjadi kekayaan kita. Kita tidak bisa mengkapling-kapling tanah ini. Misalnya isu-isu dalam strategi politik praktis. Soal dorong tentang pemekaran dan lain-lain. Posisi masyarakat adat Papua, Dewan Adat Papua jelas. Pemekaran untuk siapa? Jumlah penduduk orang asli Papua hari ini 2 juta. Papua Nugini 2010, 2020 7 juta, sekarang sudah menjadi 9 juta dari 17 provinsi. Kita 2 juta. Dan itu seluruh, baik orang asli Papua maupun non Papua. Kemudian kita bagi lagi orang asli Papua. Berapa jumlah? Kemudian pemekaran jangan isi oleh siapa? Ya. Dan akan terjadi pelanggaran HAM besar-besaran. Banyak penduduk imigran akan masuk. Transmigrasi akan masuk. Semua akan kuasai. Orang Papua minoritas, stres, stroke, stop. Dan akan mati. Sejarah kami mencatat bahwa tanah ini orang kulit hitam pernah hidup. Mindset ini harus dimainkan oleh politisi. Bagaimana menempatkan masyarakat adat? Kita tidak bicara kosong. Kita punya riset. Bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan itu? Tapi kan Jambi ini tidak pernah mengajak ke Jakarta lakukan diskusi terfokus, lalu tinggal bagi-bagi. Jenderal ini kau dapat berapa, jenderal ini dapat berapa, partai ini dapat berapa, partai ini dapat berapa, menteri ini dapat berapa, menteri ini dapat berapa. Mereka belah dengan pisau. Minta maaf jangan begitu, di saya tidak. Di saya tidak. Saya butuh diberdayakan. Hak adatnya, hukum adatnya, hak-hak dasarnya harus diakui, dihargai. Nah oleh sebab itu teman-teman masyarakat adat, kepala-kepala suku, raja harus tugas adalah pertama memagari wilayahmu. Pagar wilayah ada 2. Pertama adalah struktur. Struktur raja atau penyebutan lain harus dilakukan restrukturisasi. Lalu yang kedua adalah buat aturan. Hukumnya, hukum adatnya. Hukum adatnya. Sehingga hukum adat itu dia melebihi dari hukum apapun. Misalnya ada perda atau undang-undang pun, tapi kalau hukum adat itu kita tegas. Perda maupun undang-undang dia akan mentok. Tetapi ini karena lemah, maka pemerintah terkadang merasionalisasi dengan kamuflasenya hukum, lalu menekan rakyat. Seakan pemerintah jadi kepala suku. Yang begitu tidak boleh. Oleh sebab itu, saudara-saudara kepala suku raja wajib untuk mengkonsolidasi diri. Karena suku-suku di Papua, ada suku-suku tertentu sudah terancam punah dan ada sedang punah. Karena strukturnya tidak kuat. Terlebih saya punya adik-adik, anak-anak yang ada depan. Pemuda adat harus diinisiasi. Pemuda-pemuda harus diinisiasi. Diberikan. Diisi rohnya. Kita jangan tertabrak. Ketika kita bicara adat, itu bicara tentang animis. Kita bicara adat, itu bicara tentang dunia gelap. Ini salah paradigma yang dibawa oleh para misionaris tanpa melihat secara menyeluruh dari satu perspektif, kemudian bahwa melihat bicara adat itu adalah gelap. Itu tidak.
Kita harus bicara secara kontekstual, secara menyeluruh. Orang Papua punya Tuhan, tahu menyebut Tuhan, tahu nama Tuhan. Oleh sebab itu, kemarin bulan Maret kita sudah lakukan di gunung, di lapangan.